Pemirsa, dua pemain naturalisasi siap merapat. Timnas akankah makin kuat? Nah, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pesepak bola Indonesia sekaligus YouTuber Yusa Nugraha dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Mas Yusa dan Bung Joy. Sore. Halo, selamat sore. Nah, kita berbincang sedikit nih soal naturalisasi pemain. Saya mau ke Mas Yusa terlebih dahulu. Mas Yusa, sebagai orang yang dekat dengan pemain keturunan dan juga sering wawancara atau ngobrol-ngobrol begitu terkait timnas, bagaimana sih pemain keturunan ini melihat timnas Indonesia yang sekarang? Yang pasti sekarang timnas Indonesia di mana mereka makin maju, apalagi mereka sekarang sudah rank 133 yang sebelumnya jauh lebih di bawah. Dan sekarang timnas Indonesia juga masih mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Jadi di mata mereka pasti timnas makin maju, dan dengan juga Pak Erik yang menjadi ketua PSSI, tentunya mereka lihat Pak Erik adalah orang yang besar di dunia sepak bola yang pernah juga punya klub, salah satu klub terbaik di Eropa. Jadi mereka melihat timnas Indonesia tentunya makin maju dan dengan supporter yang juga sangat indah. Baik, Mas Yusa, kalau misalnya kita sekarang beralih ke Bung Joy nih. Bung Joy, kalau misalnya kita melihat soal line up atau lini skuad timnas Indonesia saat ini kan cukup berbeda dibandingkan sebelumnya. Saat ini kita banyak diperkuat dengan pemain-pemain naturalisasi begitu. Gimana nih tanggapannya dari Bung Joy? Ya, di balik semua euforia Indonesia di putaran ketiga bisa menahan Arab Saudi di Jeddah, start yang bagus karena awalnya diperkirakan Indonesia akan mengalami kekalahan. Tapi di balik itu juga kalau saya melihatnya dengan 9 pemain diaspora ya di starting line up. Lalu ada sejumlah pemain lain yang masih duduk di bangku cadangan. Masih akan didatangkan 2 pemain naturalisasi. Menurut saya ini di satu sisi berkah, karena bagaimanapun Indonesia kan peringkat FIFA naik, punya harapan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia. Tapi bagaimana dengan pembinaan usia muda? Coba tanya Yusa, dia besar di Belanda, umur 7 ya Yusa di Belanda ya. Bisa melihat bagaimana tim-tim Belanda itu membreeding pemain-pemain muda sehingga bisa melahirkan Rafael Struijk, melahirkan Radgar Oratmangun di level Asia sekarang. Belum lagi kalau kita bicara tim nasional Belanda. Kalau saya melihatnya, karena saya bukan saja pengamat, Mbak, saya pelaku juga pembinaan usia muda. Saya bikin kompetisi usia muda dari tahun 2010. Sampai sekarang saya masih aktif. Kalau saya concernnya adalah, lalu kalau katakanlah Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan hampir semua pemain naturalisasi atau pemain diaspora. Meskipun mereka berhak, mereka punya darah Indonesia. Lalu apa jadinya dengan pembinaan usia muda? Apakah akan diabaikan? Karena kemudian buat saya menjadi tidak ada gunanya, gitu loh. Karena tuntutan saya sebetulnya kalau dari sisi bahwa saya adalah pembina sepak bola juga, apa investasi PSSI kepada pembinaan usia muda sehingga bisa melahirkan pemain-pemain sekelas dengan Struijk, dengan Itzdes, dengan Oratmangun. Apa investasi PSSI? Kan selama saya berkecimpung di dunia pembinaan sepak bola, saya tidak merasakan investasi dari PSSI. Sekarang PSSI mengembangkan investasinya atau membebankan proses untuk menjadi tim nasional kepada KNVB, kepada Federasi Sepak Bola Belanda. Kan tidak fair, gitu loh. Saya melihatnya seperti itu. Di luar saya juga senang sebetulnya bahwa Indonesia sekarang peringkatnya lebih baik, gitu loh. Tetapi kan saya melihatnya lebih the whole. Saya melihatnya lebih lengkap dalam konteks pembinaan sepak bola. Kalau PSSI tugasnya hanya menaturalisasi, lalu membawa peringkat Indonesia naik, ya sudah tercapai. Tapi kan tugas PSSI bukan itu. Tugas PSSI, coba tengok statuta FIFA mengenai negara anggota yang federasinya tergabung dalam FIFA. Apa tugasnya? Tugasnya yang membangun sepak bola domestik, gitu loh. Nah, kemarin kan saya ketemu dengan salah satu esko PSSI, namanya Vivin kalau tidak salah. Dia bilang begini, sekarang tugas PSSI as a federation itu mengurusi tim nasional saja. Saya kaget loh dengarnya, gitu loh. Karena coba tanya
Yusa itu, apakah tugas dari KNPB hanya ngurusi timnas? Justru tidak. Tugas KNPB itu membreeding pemain-pemain muda Belanda sehingga kemudian bisa bersinar untuk timnas. Yang berkompetisi di dalam negeri bisa selevel dengan Oratmangun, dengan Struijk, dengan Itzes, dengan Hübner, dengan siapapun yang sekarang ada di tim nasional di bawah asuhan Sintayong. Itu saja sebetulnya concern saya. Baik, Bung Joy dan Mas Yusa, kita tahan sebentar.